slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Tes Sakedon MotoGP 2024 insting kuat Luca Marini keluar, kelemahan Honda terbongkar. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini dan Joan Mir masih punya banyak PR setelah menjajal motor terbaru Honda pada tes Sakedon MotoGP 2024. Tes Sakedon MotoGP 2024 di Sepang akhirnya selesai dilaksanakan pada 1-3 Februari tahun 2024 kemarin. Sebelum melanjutkan pada tes MotoGP Sepang, 6-8 Februari tahun 2024, para pembalap menjalani rehat selama 2 hari. Selama masa rehat, evaluasi dan pengumpulan data turut dilakukan para test rider dan sejumlah pembalap reguler dari Honda dan Yamaha menyusul status konsesi khusus dua pabrikan Jepang itu hingga dibolehkan ikut tes penggeledahan kemarin. Salah satu yang menjadi sorotan adalah performa Honda yang terhitung masih melempem. Dibandingkan Yamaha, Honda masih terseok-seok setelah Mir dan Marini masing-masing cuma bisa finish ke-6 dan ke-8 pada hari terakhir tes Sakedon MotoGP, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024 kemarin. Menurut Marini, 3 hari tes Sakedon membuat dia mulai menyatu dengan RC213V. Namun adik Valentino Rossi itu tidak menampik bahwa ada kelemahan motor pabrikan Asaka Jepang, yang mulai dia rasakan. Sebagai pembalap yang dikenal paling sensitif dalam mengenali seluk-beluk motor, Marini mengungkap satu masalah yang masih dimiliki Honda. Yaitu hanya terasa luar biasa saat sedang balapan sendirian, bukan sedang salip-salipan dengan motor pabrikan kompetitor. Motornya sangat mudah dikendarai, ungkap Luca Marini tentang kesannya pada RC213V, dikutip bolasport.com dari Speedweek. Tapi bagusnya kalau sedang berkendara di trek sendirian, karena Anda tidak melihat performa pabrikan lain. Anda berpikir bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik sampai akhirnya Anda melihat waktu lap Anda dibandingkan dengan pembalap lain. Meskipun motornya bagus untuk dikendarai, Anda tetap tidak bisa menikmati pekerjaan ini jika hasilnya tidak tercapai. Karena jika tidak menang, buat apa? Anda akan kehilangan kesenangan dalam berkendara, imbuhnya. Marini mengungkap beberapa titik lemah RC213V. Masih harus berbenah terutama pada fase akselerasi dan grip ban belakang, jelas Marini. Kami juga memiliki pengalaman yang lebih sedikit di bidang aerodinamika dibanding pabrikan lain. Saya sudah memberikan banyak masukan, saran kepada orang insinyur Jepang dan saya berharap banyak pada mereka, tandasnya. Sementara itu, rekan setim Marini, Mir juga belum mantap dalam menjajal motor Honda di sesi Sakedon kali ini. Walau terasa lebih kencang, tetapi Mir masih belum bisa berharap tinggi. Kami memahami banyak hal selama pengujian. Namun saya belum merasa siap untuk balapan pertama, kata pembalap asal Spanyol itu. Kami harus mencari tahu ke arah mana kami ingin berkembang, kata Mir. Meski kami telah menguji motor dan mesin yang berbeda, saya tidak dapat memutuskan motor yang bagus saat ini. Motor baru ini memiliki beberapa aspek positif, tapi potensi ini belum bisa kami manfaatkan secara maksimal, ucap Mir. Marquez tidak menyukai aero MotoGP yang tampak seperti F1. Marc Marquez menginginkan lebih sedikit aerodinamika di MotoGP, saat pabrikan berlomba-lomba menemukan inovasi baru. Meski bergabung dengan Ducati, pabrikan yang dianggap sebagai pionir aerodinamika di MotoGP, Marc Marquez justru menginginkan lebih sedikit aero di kelas Premier Grand Prix. Itu adalah pandangan yang sama dari Marquez sejak beberapa musim terakhir. Namun, dia juga mengakui perlunya adaptasi karena regulasi memungkinkan tim terus mengembangkan aero. Saat saya melihat foto dari Sakedon dan beberapa aero, terlihat Formula 1, kata Marquez. Bagi saya benci hal itu dan aturan mengizinkan mereka pergi ke sana. Tapi ketika saya melihatnya setiap kali kita melihat lebih banyak aerodinamis, saya tidak menyukainya. Tapi Anda perlu beradaptasi. Marquez, yang bersiap untuk penampilan keduanya di atas Desmosedici pada tes Sepang besok, tidak sabar untuk melihat bagaimana performanya di trek yang secara historis menyulitkannya. Saya tak sabar untuk mencoba motornya di sirkuit di mana saya sering kesulitan di masa lalu, tambah Marquez.
Valencia adalah sirkuit yang saya sukai dan gaya berkendaranya bagus. Tapi saya lebih penasaran untuk mencoba motornya di sini dan Qatar karena ini adalah dua sirkuit di mana saya mengalami banyak kesulitan. Ini adalah pramusim yang berbeda karena di tim pabrikan biasanya Anda memiliki banyak hal untuk diuji, namun sekarang justru sebaliknya. Saya perlu melatih diri saya sendiri, mencoba menyesuaikan diri dengan motor dan mencoba memahami bagaimana Pecco, Martin, dan orang-orang ini mengendarai Ducati untuk belajar dari mereka. Meski tes Sepang 3 hari adalah kali pertama Marquez mengendarai GP 23 tahun ini, juara dunia 8 kali itu sudah lebih dulu turun ke trek pekan lalu. Dalam sebuah tes privat yang digelar Ducati di Portimao, Marquez mengendarai Panigale V4R yang sudah dikelir Gresini, dengan pembalap MotoGP Ducati lainnya. Berbicara tentang metode latihannya untuk tahun ini, Marquez mengatakan, itu adalah pelatihan yang berbeda. Biasanya, sejak tahun 2020 saya tidak pernah benar-benar mengendarai motor jalan raya. Saya mengendarai motocross kemudian langsung melompat ke motor MotoGP. Namun pada beberapa tahun terakhir saya tidak bisa mengendarai motocross karena lengan saya, jadi saya memakai CBR 650. Kali ini Gresini bersama Ducati mengadakan tes ini di Portimao dan berjalan baik-baik saja. Lebih untuk merasakan kecepatannya, tapi untuk meningkatkan keterampilan Anda di motor MotoGP, mereka adalah motor yang sangat berbeda. Ditinggal Marc Marquez, motor MotoGP Honda jadi gampang dikendarai. Ditinggal Marc Marquez yang bergabung ke tim satelit Ducati, motor MotoGP Honda sekarang malah jadi gampang dikendarai. Honda RC213V memang sering dianggap motor yang sulit dikendarai oleh pembalap di arena MotoGP. Terbukti dengan banyaknya pembalap Honda yang gagal finish akibat terjatuh saat menunggang RC213V. Namun setelah ditinggal Marquez ke Ducati, nampaknya Honda semakin semangat berbenah. Pada Shakedown Tes MotoGP Sepang 2024 para pembalap Honda sudah merasakan motor terbaru Honda lebih mudah dikendarai. Saya senang karena beberapa sensasi bagus yang saya rasakan di Valencia terkonfirmasi di sini, Sepang. Saya rasa potensinya ada dan RC213V 2024 lahir dengan sangat baik, ucap Johan Zarco yang tahun ini balap untuk LCR Honda. Zarco sendiri jadi merasa senang dan tepat untuk memutuskan bergabung bersama dengan Honda di musim ini. Saya beruntung bisa bergabung dengan tim Honda sekarang. Saya mengharapkan kemajuan yang lebih lanjut, tambahnya. Selain Zarco, Takaki Nakagami juga merasakan kemajuan yang luar biasa pada motor terbaru Honda yang ditesnya. Saya melihat beberapa kemajuan pada mesin. Sekarang lebih mudah dikendalikan. Secara umum performanya lebih baik, baik dari segi torsi maupun top speed, senang Nakagami. Luca Marini yang menggantikan posisi Marquez sebagai pembalap tim pabrikan Honda juga merasakan kemajuan yang sama. Sekarang semuanya berjalan ke arah yang benar meskipun kami masih harus bekerja di beberapa area. Butuh perbaikan pada akselerasi dan saat motor keluar tikungan, itu membutuhkan banyak traksi, tutur Marini. Di sisi lain, motor MotoGP Honda perlu pengembangan lagi untuk menambah traksi ketika akselerasi. Yang masih menjadi PR itu pada aerodinamika juga butuh perbaikan, karena kami, Honda, memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan pabrikan lain, tandasnya. Meski sudah mendapatkan hasil positif di Shakedown Tes Sepang, para pembalap masih butuh konfirmasi pada sesi tes pramusim resmi di sirkuit yang sama. Dengan adanya para pembalap lain yang ikut tes, mereka akan tahu di mana posisi Honda berada. Tes MotoGP Sepang, hasil akhir hari pertama. Setelah 3 hari Shakedown, yang diikuti pembalap Honda dan Yamaha, rookie Pedro Acosta, plus pembalap pemuji, tes MotoGP Sepang 3 hari resmi digelar hari ini. Hampir semua pembalap MotoGP 2024 turun dalam tes, kecuali Franco Morbidelli yang mengalami kecelakaan tes di Portimao. Posisinya digantikan oleh penguji Michele Pirro. Selain itu, turut serta juga pembalap tes pabrikan, di mana lap time 1 menit 58,159 detik milik Acosta menjadi patokan. Raul Fernandez jadi pembalap tercepat pada sebagian besar jam pertama, meski pembalap Trackhouse itu dan Francisco Bagnaia terjatuh pada 15 menit awal di tempat yang sama,
kemungkinan karena air yang mengendap di curb dan membuat sesi diberi bendera merah. Fernandes mengalami high side dan terjatuh dengan keras di bagian punggungnya. Merasa sakit, pembalap Spanyol itu menuju medical center untuk pemeriksaan sebelum kembali ke pit box. Sementara itu, Bagnaia dikabarkan tidak terluka setelah terjatuh di outlapnya. Pembalap pabrikan Aprilia, Maverick Vinales, kemudian menggantikan Fernandes di urutan teratas tim Sheets tepat sebelum jam 11 pagi. Namun, itu tidak bertahan lama karena runner-up gelar Jorge Martin merebut puncak tim Sheets dan terus mempertajam waktunya menjadi pukul 1.57 pada tengah hari. Marc Marquez mengalami masalah teknis di tikungan 4. Ia kembali menyelesaikan lap pertamanya sekitar pukul 11.30 namun mengalami masalah teknis kedua di tikungan 1 pada pukul 13.45. Marquez kemudian naik dari posisi 21 ke 16 saat menguntit Fabio Quartararo, 9, tetapi hari pembukaan yang sulit berlanjut ketika ia tercatat terjatuh di tikungan 15, yang pertama di atas Desmosedici. Setelah pagi yang terganggu masalah teknis, tanda pagar 93 mengejar waktu putaran di setengah jam terakhir dan melompat ke posisi ke-9. Dalam hal kecepatan tertinggi, Marini, Honda, Acosta, KTM, Martin, Ducati, dan Marc Marquez Ducati, berada di puncak daftar dengan 336,4 km per jam. Marini kemudian mengakui bahwa dia memanfaatkan slipstream tetapi, sayangnya menurut saya yang lain tidak. Yamaha baru Quartararo hanya sedikit lebih lambat pada 335,4 km per jam, disamai oleh KTM Brad Binder dan Jack Miller. Aksi trek berlangsung dari pukul 10 pagi sampai 6 sore pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan latihan start menutup setiap harinya. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.